Kali ini gua datengin narasumber yang mempunyai kisah yang sangat menarik, yaitu tentang perjalanan di malam satu suruh. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita panggilkan narasumber kita dengan siapa? Rizky. Itu awal mula cerita itu kayak gimana? Coba dijelaskan gua ke kawan kita dua sumpah. Sebelumnya gue kalau buka masker boleh nggak? Boleh, silakan. Biarin. Jadi waktu itu awalnya gue berlapan, biasalah teman nongkrong gue gini punya tujuan buat jalan ke daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, buat refreshing lah ke pantai Pelabuhan Ratu itu kan, segala macam persediaan perlengkapan ya, persiapan udah dini. Jalan kan jatuh kita ber-8 kita jalan. Itu sama orang-orang rumah Teman-teman tongkrongan gua. Jalan ber-8 dari sini jam malam sekitar jam 8 atau jam 9 dari Jakarta. jam 9 malam dari rumah ya? Dari rumah. Jalan sekitar sampai Sukabumi itu jam 11 kalau nggak salah. 11 jam 11 malam. Oke, berarti itu Sukabumi kota. Setahu gue kan dari Jakarta ke Sukabumi itu lumayan jauh. Sukabumi kota, baru mau masuk ke area Pelabuhan Ratunya. Masih daerah bisa dibilang Cibadak lah. Itu berapa jam? 2 jam kira Masuk tol ya berarti? iya. Dan weekend juga kan gue jalan, jadi lumayan rame. Sampai sana berhenti dulu kan tuh di warung biasalah, nyari-nyari cemilan. Soalnya kan kalau udah masuk daerah pedalaman itu kan susah warung kan, apalagi di atas jam 10 malam itu. Berarti itu jalur Sukabumi kan kayak jalur hutan gitu kan? Bener. Berarti istirahat di situ. Apa sebelumnya? Sebelum hutan. Buat beli perlengkapan makanan nih, buat di perjalanan cemil-cemilan lah maksudnya gitu. Habis belanja perlengkapan makanan, gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah pantai Sukabumi, atau bisa dibilang Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Itu udah nyampe pantainya apa Belum. Itu masih posisi jam 11 malam kan. Kan tuh lewatin hutan tuh ya kan? Lewatin hutan. Nah, sampai pantainya itu menjelang pagi gua. Menjelang pagi. Lama banget dah. Kan setahu gue tuh perjalanan dari pas belum masuk hutan itu masih kota ke pantainya itu kurang lebih sekitar 3-4 jam. Iya, nah dari perjalanan itu emang ada sedikit trouble. Dari trouble. situ gue juga udah punya firasat buruk nih. Gak enak soalnya mobil emang benar-benar sebelum jalan tuh udah kita cek kondisi mobil, benar-benar safety segala macam kan. Nah ini bisa trouble tuh. Padahal sebelumnya baik-baik aja tuh. Baik-baik aja mobil, nggak ada kendala apa-apa. Dan terus pas sampai pantai kan menjelang pagi tuh, anak-anak memutuskan untuk main ke pantai dulu nih, sekalian nyari-nyari pantai yang enak kan. Iya, cari tempat lah istilahnya buat Bener. istirahat sebentar. Iya. Nyari-nyari pantai, ketemu pantai, cuma posisi pantai itu sepi, sama sekali nggak ada orang. Bisa sih. Kurang tahu juga. Nah pas kita masuk pantainya tuh, masuk pantai banyak sesajen di pinggir pantai itu. Itu bukannya Weekend itu. bisa sepi gitu ya? Nah pas gue lihat itu banyak sesajen di pinggir pantai, gue searching itu hari, ternyata itu malam satu suruh. Makanya penduduk sekitar tuh katanya sih ya, kalau malam satu suruh itu nggak ada keluar sama sekali, nggak ada keluar. Ya namanya gue orang awam kan. Nah tapi di situ gue tetap mutusin istirahat di pantai itu kan. Mungkin
apa keadaan sepi aja enak juga ya. Iya Pas benar, gitu. kayak milik pribadi lah padanya kan. Udah tuh sampai sekitar jam 3:30 Sore. sekitar 3:30 gue memutuskan untuk pulang Oh, pulang. tadi karena mau udah sore kan. Oh, lah dari situ emang lu nggak nyari tempat istirahat itu? Nah niatnya niatnya mau langsung pulang kan, sekalian mau nyari makan juga nih. Iya. Nah pas udah menjelang maghrib Iya. itu gue udah mundar mandir ke pantai, itu sepanjang pantai itu gue udah mundar mandir 3 kali lebih mundar mandir. Terus Pas keempat kali baru ketemu warung warung berarti kayak itu udah posisinya udah malam atau masih sore sih? udah menjelang malam lah, bisa dibilang jam 6 lewat ya. Ketemu warung kayak warung pecel lele gitu, ketemu warung akhirnya gue mampir dong. Anak-anak juga kan udah pada lapar kan. Iya. Di perjalanan cuma makan snack-snack sama air biasa doang. Makanlah, memutuskan tuh untuk makan di situ. Yang lain pada pesen kopi, teh hangat segala macam. Nah, lama datang dibawain nasi di magicomnya. Satu magicom dibawain, dan itu baru masak di depan kita semua tuh. Itu nasi baru bener-bener dimasak, belum matang sama sekali kan. Kira kita memutuskan untuk tungguin lah nih nasi, sekalian nungguin ayam segala macam lauk kan, tungguin. Nah nggak lama, sekitar 20 menit nasi mateng. Kalau nasi mateng itu kan tahu kan magicom digeprek gitu kan, berikan gitu kan. Ya itu kita buka nih, namanya lauk udah datang kan. Lauk udah datang, kita buka magicom. Pas kita mau nyendok nasi basi. Nah itu dia yang bikin kita bingung juga. Terus akhirnya lu makan. Belum sempet. Kita panggil ibu warungnya, nggak ada yang datang juga kan. Nah, kayaknya sih bisa dibilang mungkin RT setempat kali ya di daerah itu. Itu nyamperin kita tuh. Bapaknya itu nanya begini ke kita, masnya ngapain di sini? Kata bapak-bapaknya gitu. Terus kita jawab aja, nah, kita mau makan pas segala macam di sini kan. Oh gitu, masnya mending naik ke mobil aja, kata bapak-bapaknya gitu kan. Emang kenapa pak? Soalnya makan udah pesen juga kan. Udah naik aja dulu mas ke mobil, kata bapak-bapaknya gitu. Nah tuh kita memutuskan untuk nurut aja kan, soalnya kan emang dari perjalanan kan udah ada kejanggalan kan, dan itu juga malam satu suro. Udah kita memutuskan untuk naik mobil. Nah bapak-bapaknya ngikutin di belakang mobil gue tuh Bas, ikutin. Ketemulah nih kayak perumahan warga. Ketemu perumahan warga. Ya udah kita tanya nih alasannya kenapa bapak-bapak itu nyuruh kita masuk ke mobil. Dan di situ dikasih tahu ternyata yang punya warung makan tadi itu baru meninggal 2 bulan yang lalu, kecelakaan, ditabrak bis. Biar nggak merinding anjir gua. Minum dulu dah ya. Sambil ngerokok enak kali ya. Boleh. Udah tuh Terus gimana? kaget dong gue, sontak berlapan tuh dengar semua kan. Ya udahlah. Terus bapak-bapak itu nggak lama nanya lagi, ini masnya mau kemana? Mau pulang apa mau ke pantai? Tanya sama bapak-bapaknya gitu kan. Kan kita niatnya mau pulang kan. Iya. Terus kita bilang ya kita mau pulang pak, udah menjelang sore juga kan. Nah bapak-bapaknya itu nyaranin mendingan nginep 1 malam, soalnya bahaya katanya dia kalau lewat jam 7 malam tuh lewat hutan itu bahaya, apalagi ini malam satu suro digituin. Udah kita memutuskan untuk cari penginapan, dan bapak-bapaknya itu udah langsung pulang kan, langsung pulang lah, kita nyari penginapan sendiri. Nah tunggu dah nih satu penginapan, dan itu ada penjaganya, ada penjaga penginapannya itu. Kita memutuskan segala macam, kita tanya harga, akhirnya kita nginep di situ kan. Nah di penginapan itu ada satu teman gue itu, dia
dia nggak kayak ngalamin gangguan juga di kamar itu. Dan itu satu kamar itu kita ngisi berlapan, satu kamar itu berlapan, dan itu nggak ada yang tidur, nggak ada yang tidur, dan tiduran lah itu, nggak ada yang tidur pulas gitu. Nah satu orang ini kayak emang sifatnya tuh aneh aja pas di penginapan itu. Dan dia tuh kayak katanya sih ya ngalamin tuh di kamar mandinya, di kamar mandi tuh kayak ada orang, kayak ada orang. Nah kan kita ngobrol-ngobrol kan di depan penginapan kan. Nah dia lagi rebahan di dalam kamar kan. Nah dia bilang gitu, ada yang kayak mandi kalau nggak salah, dia bilang Ada suara air. suara air gemecek ya tuh. Padahal di situ nggak ada orang ya. Nggak ada orang sama sekali, anak-anak pada di luar. Nah tuh akhirnya dia memutuskan untuk manggil anak-anak nih, suruh masuk. Ya udah kita masuk dong. Nah di situ dia nggak bilang kalau dia ngalamin kayak gitu, nggak bilang. Pas bilangnya pas udah di rumah kan. Nah pas di penginapan itu kan kita kan nggak ada yang tahu nih, jadi kita happy aja. Cuma dia yang ketakutan ya. Kan ada penginapan itu kan ada kolam renang. Memutuskan buat berenang, Ya, cuma relax lah gitu ya. biar nggak ada ini kan, soalnya kita kan nggak ngalamin juga kan. Iya. Kita berenang, yang mau berenang itu 3 orang, sisanya pada nggak mau. Akhirnya berenang. Nah saya sendiri, gue sendiri tuh kan dari kolam berenang itu ke tempat parkir mobil kan nggak jauh kan. Iya. Nah di situ di mobil itu gue ngelihat, bener-bener ngeliat tuh di depan, di bangku depan sebelah supir itu ada perempuan. Padahal itu rombongan gue laki semua, 8-8-nya. Dari situ gue bilang udah lah, kan 2:30 pagi juga kan kita berenang situ kan. Udah gue mutusin udah deh, kita naik dah. Gue bilang nggak beres nih, udah bilang gitu kan. Udah nih, akhirnya nunggu pagi kan, sekitar jam 7 pagi itu orang penginapan itu datang. Dan pas datang itu dia nanya, mas ini dapat kunci kamar ini dari mana? Lah, kita kaget berlapan, orang semalam ada penjaganya. Nah ini datang bilang dapat kunci dari mana? Ternyata gangguan mistis juga penjaga bilang gitu. Pas mau masuk juga ada firasat yang lain. Ada emang semenjak dari warung itu emang firasat buruk. Emang udah pada berhenti semua kan. Cuma ya kita bawa relax aja ya kan, nggak ada buang jauh-jauh pikiran itulah. Karena kan emang satu udah capek juga kan, dan perut juga belum isi deh ya kan, mau makan ada jadi itu. Tuh. Terus pas lo Ya gue coba bicarain nih sama penjaganya. Emang semalam kan bener-bener yang gue lihat tuh emang dia memang jagain itu penginapan. Ya makanya gue nggak ada pikiran ke sana kan. Akhirnya gue masuk istirahat, dan ketemu pagi itu penjaga vilanya bilang dapat kunci dari mana. Ya gue bingung kan. Terus gue bicarain ya. Akhirnya gue minta maaf segala macem. Terus gue kasih juga uang ikhlasnya buat minta maaf lah ibaratnya begitu kan, buat bersih-bersihin kamar juga. Nah terus yang penjaga itu nggak ngomong itu apa emang di sini emang sering kejadian kayak gitu nggak? Sebelumnya emang katanya 2 hari yang lalu tuh emang katanya ada juga keganjalan. Kejadian kayak gitu juga. Nah itu dia ngalamin katanya kekunci di kamar yang gue tempatin itu, kekunci sendiri. Kekunci dari luar sih sebenarnya katanya. Yang menjaga itu. Bilang gitu. Kira dia nelpon si penjaganya itu buat minta bukain. Tuh. Nah akhirnya dari situ udah beres semua masalah kan. Lo akhirnya mutusin pulang. Iya, gue mutusin pulang. Terus Di hari itu juga. Di sepanjang perjalanan panik ya tuh. Lo pasti. Ya nggak habis pikir aja sih. Nggak habis pikir aja tuh. Emang udah capek kan. Terus perut kosong juga, pikiran kemana-mana. Rata-rata kalau
seperti kayak gitu emang kita udah campuran. Bener, udah tahu lah bikin kemana segala macam. Bikin santai juga masih ada aja yang ini gitu kan. Oke kawan, mungkin cerita dari narasumber kita dengan siapa tadi mas siapa? Mas Kiki cukup sekian kali ya. Ini emang ceritanya benar-benar istilahnya ekstrim lah kalau buat masalah horor. Soalnya dia itu jadi dia nggak tahu membuat pergi liburan, ternyata pas nyampe di lokasi itu bakal di malam Sabtu Suro. Jadi mungkin kalau malam Sabtu Suro itu kalau istilah Jawanya itu buat menyepi lah ke semedi gitu kan. Terus ada juga yang ngasih sajen gitu. Bayangkan itu terjadi di pantai-pantai ada pantai selatan. Dan juga gue juga pernah dulu ke gunung, naik gunung pernah juga nemuin kayak gitu, ada kayak sajen gitu di gunung. Mungkin cukup sekian cerita dari narasumber kita Mas Kiki. Sekalian buat pengalaman atau buat istilahnya apa ya, buat disimpan lah, siapa tahu ada dari kawan Dua Sumpit yang mengalami kejadian seperti itu. Dan juga jangan lupa tetap stay tune di channel Dua Sumpit. Gue bakal datengin apa ya istilahnya narasumber yang benar-benar punya pengalaman yang mistis, bukan sekedar settingan, yang benar-benar real. Istilahnya ya iyalah seperti itu. Ya udah cukup sekian ya Mas Kiki. Siap. Makasih ya. Ya, sama-sama Mas. Salam Dua Sumpit.